Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi AGT yang kayaknya lagi sekarat gitu ya. Detik-detik mengharukan gitu ya. Mau kabur kayaknya, mau scam gitu. Banyak alasan-alasan gitu teman-teman ya. Nah, di AGT ini teman-teman ya, itu sama seperti aplikasi money game Ponzi pada umumnya. Di awal membayar, di pertengahan macet, pertengahan mendekati akhir. Alasannya pun sama. Bank lagi error, terkendala server. Itu modus lama, teman-teman ya. Nah, di sini lucu banget gitu ya. Lucunya kurang lebih 2 tahunan gitu ya saya membongkar aplikasi money game investasi bodong skema Ponzi di channel saya ini. Kali pertama ya, sekarang saya bikinnya jam berapa ini ya, jam setengah 1 ya, 00.30. Itu kali pertama saya bikin video gitu ya, bikin ya konten atau membahas aplikasi yang sampai saya menyaksikan sendiri gitu, detik-detik ya hilangnya website. Saya lagi bikin konten ini teman-teman ya, lagi mantau gitu kan, lagi nyari informasi ya, tujuannya sih untuk orang awam, supaya orang awam yang terkena korban ya, yang menjadi korban lah intinya, mohon maaf, yang menjadi korban AGT mesin iklan ajaib ini bisa mendapatkan solusi gitu ya. Diharapkan gitu ya, jalan satu-satunya ya melapor. Tapi di sini jangan melaporkan si Mr. Mujib, jangan cari ke Inggris. Kalau menurut saya dari yang sudah-sudah itu, sampai ku Daniel pakai bikini juga mungkin nggak akan ketemu. Mungkin aja si Mr. Mujib itu kan tukang tambal ban di Inggrisnya gitu kan. Nggak tahu, bionya aja susah dicari. Jangankan si Mujib ya, Mr. Mujib itu, profil AGT pun nggak ada itu di internet, jarang, bukan jarang, saya nggak menemukan gitu. Apalagi si Mr. Mujib ya, kalau CEO ya, pemilik, minimal lah, ini kan bisnis, punya akun Instagram, Facebook, fanpage, itu nggak ada. Masa kalian percaya sama sosok gambar atau orang Mr. Mujib itu? Medsosnya pun susah ditemukan, nggak ada. Saya cari-cari nyari medsosnya Mr. Mujib yang nggak ada gitu. Nah, baru kali ini saya menyaksikan sendiri hilangnya website ya, hilangnya website. Contohnya seperti ini. Nah, ini agtkantors.com. Situs ini tidak dapat dijangkau. Ini bukan diblokir, kalau menurut saya bukan diblokir oleh Kominfo ya, karena saya cek belum menemukan di website OJK ya, di website SWI Satgas Waspada Investasi yang baru. Saya belum dapat info bahwa sudah masuk SWI, belum ya. Tapi kalau sudah begini pasti masuk nanti ya, masuk SWI. Tapi ya begitulah ya, telat. Nah, di sini saya menyaksikan sendiri ya, lagi bahas AGT Kantors ya, AGT mesin iklan ajaib ini. Sebelumnya ada yang komen gitu ya, ada yang komen, mana tadi ya yang komennya itu, lupa saya. Situsnya udah nggak bisa diakses katanya. Wah, ini ya masih melek, masih bikin konten ya, meskipun ya semua subscriber saya tahu saya kalau bikin konten ya
kebanyakan sih malam-malam karena siangnya banyak aktivitas gitu. Nah, kalau sudah begini bagaimana solusinya untuk para korban? Solusinya adalah ini teman-teman ya. Saran untuk orang awam seperti yang di kemarin saya share juga gitu. Pertama, coba tarik semua saldo, itu udah nggak mungkin karena websitenya pun sudah nggak ada ya, sudah meninggoy, sudah innalillahi ya, sudah nggak ada lah websitenya kan, barusan dicek nggak ada. Kedua, yang kedua masih bisa tuh, simpan bukti-bukti terkait AGT, bukti transferan, bukti percakapan Anda atau kalian semua dengan leader, agen-agen itu di screenshot ya, di screenshot kalau bisa. Terus yang ketiga, segera buat grup korban AGT. Kalau misalkan kalian berada di Jawa Barat, buatlah grup korban AGT ya sesuai wilayah. Misal kalau kabupaten, misal Bandung ya Bandung gitu. Jangan campur aduk se-Indonesia. Ini kan AGT ini dari Sumatera, Jawa sampai Kupang gitu kan ada ya. Pasti banyak korbannya ini ya. Kalau saran saya, kalian atau Anda semua buat grup korban AGT-nya tuh berdasarkan daerahnya masing-masing, minimal kabupaten lah gitu. Atau bahkan mungkin lebih bagus tiap kecamatan gitu di kabupaten tertentu. Itu lebih bagus menurut saya, lebih terorganisir gitu ya. Itu saran saya. Terus yang keempat, laporkan orang yang mengajak Anda pertama kali. Nah itu makanya saya tadi katakan jangan nyari si Mr. Mujib gitu kan, profilnya aja susah ditemukan ya. Jangan-jangan di Inggrisnya tukang tambal ban ya. Nah, yang harus kalian laporkan adalah orang yang pertama kali mengajak kalian. Kalau mau melaporkan ya orang yang mengajak kalian gitu, yang harus pertama kali kalian melaporkan. Mungkin nanti agen-agennya bermunculan gitu kan, agen-agen saya yakin lah agen-agennya itu sembunyi kalau sekarang sudah scam, sudah melakukan penipuan aplikasinya. Sedangkan pada dasarnya yang menjadi agen itu kan rata-rata semuanya tahu aplikasi ini ujungnya menipu. Mereka dimanfaatkan oleh si aplikasinya supaya mencari korban, menggait. Ya ini sekali lagi bukti untuk orang awam. Di awal-awal pasti membayar. Ya kalian untung kalau yang balik modal gitu. Tapi kalau yang loss, yang modalnya nggak bisa ditarik, itu gimana gitu? Kasihan ya. Justru leader-leader, agen-agen, biasanya ada yang tokoh masyarakat, tokoh agama gitu, nggak apa-apa, laporkan saja. Pertama, minta pertanggungjawabannya secara baik-baik, datangi rumahnya kalau agen atau leadernya dekat dengan rumah kalian. Kalau mereka nggak mau tanggung jawab, baru proses ke jalur hukum. Mekanismenya seperti itu. Minta dulu pertanggungjawabannya, kalian sebagai bawahan dirugikan karena para agen atau leader kalian yang mengajak kalian pertama kali gabung di AGT itu menikmati hasil ya, uang deposit dari kalian gitu kan, dapat persentase. Intinya kan ini money game. Dari pertama kali saya membahas AGT ini sudah saya jelaskan, ini money game, ponzi, tipu menipu gitu. Sebetulnya ini aplikasi ecek-ecek banget gitu. Tapi ya karena orang awam miskomunikasi atau misinformasi gitu ya, mohon maaf,
misinformasi, tapi sekalinya dikasih informasi ngeyel karena terbukti membayar di awal. Ini membuktikan money game itu nggak ada yang langsung kabur gitu ya. Sekarang rilis besoknya kabur, nggak ada. Paling pendek umurnya seminggu. Sementara ini paling lama itu 6 bulan rata-rata sudah kabur gitu. Nah AGT ini kan jangka waktunya 6 bulan. Paling lama itu kalau nggak salah gitu ya. Saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya. Hati-hati, sebelum 6 bulan ini aplikasi bakal kabur gitu. Kenapa? Kalau 6 bulan masih ada aplikasinya, otomatis si AGT ini punya kewajiban untuk membayarkan profit para membernya yang 6 bulan itu ya. Selanjutnya yang kelima, saran saya jangan ulangi kebodohan yang sama di masa depan. Jadikan pelajaran gitu. Misalnya kalau saat ini AGT scam gitu, melakukan penipuan, ingat ya, scam itu bukan tutup, melakukan penipuan. Scam itu penipuan. Jadi jangan ulangi kebodohan yang sama di lain hari, di masa depan gitu. Cerdas itu gratis teman-teman ya. Apalagi sekarang banyak konten kreator yang berani membongkar ponzi, termasuk saya dan youtuber lain yang kategorinya sama dengan saya, yang intinya yang punya nurani lah. Kasihan sama orang-orang awam gitu. Kalau untuk pemain ponzi, leadernya ya terserah mereka, tapi ya sekali-kali laporin aja gitu biar ada efek jerah. Tapi misalkan kalau kalian ditawari lagi aplikasi lain, kan banyak tuh di grup korban Telegram AGT, di grup Telegram korban AGT pun banyak yang langsung share NL juga lagi seret katanya ya. Saya cek, saya nyari informasi, si NL juga lagi seret tuh, susah WD, pending terus. Ada yang Umeta, ada yang Adani kemarin yang baru saya review. Kalau ada orang ya pemain ponzi yang kebetulan kalian anggap kalian orang awam gitu ya, yang menawar, habis kena tipu di AGT menawarkan lagi aplikasi lain dengan dalih seperti balas dendam gitu. Ya udah, kita main di aplikasi yang baru ini, siapa tahu modal yang di AGT bisa balik. Jangan dituruti. Di mana logikanya gitu? Sedangkan main di aplikasi yang baru kalian juga harus deposit. Sedangkan di sisi lain kalian kena tipu di AGT. Itu saja logikanya. Jangan sampai terjerumus kembali gitu ya. Nah sebelumnya sebetulnya saya mau membahas ini nih, tapi saat saya bikin konten websitenya udah nggak bisa diakses, udah scam lah gitu ya. Di sini kembali lagi Bang Titus ya, aktivis anti ponzi di sini. Nah di sini hari Senin katanya, hari Senin ya, kalian jangan nyari si Mr. Mujib gitu, nggak akan ketemu lah. Saya yakin nggak akan ketemu. Nah di sini hari Senin katanya ya. Oke, saya sudah kumpulkan di sini bahan-bahannya. Nah di sini ya, grup WhatsApp nih kayaknya saya ngambil dari Facebook ya. Ada informasi di Facebook. Nah di sini udah jelas. Informasi penarikan Anda telah diterima atas nama bank. Harap tunggu ya. Harap tunggu alokasi bank. Semua penarikan anggota akan masuk ke akun Anda sebelum hari Senin. AGT kami masih berjalan. Ingat untuk mengklik. Nah ini di akhir-akhirnya saya kan sudah beberapa kali mengatakan teman-teman ya, saya itu sudah ratusan kali. Jadi di akhir ceritanya pasti alasan-alasan seperti ini, bank error, server error gitu kan. Sebelum hari Senin ini, Minggu tengah malam udah nggak bisa diakses websitenya, aplikasinya. Jadi jangan sampai lah gitu, mohon maaf nih ya,
Jangan sampailah kalian fobia dengan hari Senin gitu. Jangan sampai aduh, kadang saya lucu gitu ya sama orang-orang yang dikasih tahu tapi ngeyel gitu ya. Ya jangan sampailah hari-hari kalian itu Senin semua gitu. Ya mohon maaf, karena ya dari puluhan ribu yang mengklik video saya di video-video saya tentang AGT sebelumnya, masih banyak yang ngeyel. Kalau sudah begini, katanya tanggung resiko ya. Katanya resiko ditanggung sendiri. Ini buktinya mana? Mana yang komen-komen di video saya yang sok keras gitu kan, sok militan. Wah, yang main aplikasi seperti ini udah tahu resiko. Buktinya ini apa? Ayo, buktinya apa ini? Inilah alasan kenapa saya konsisten membongkar aplikasi money game di konten saya. Ya. Karena meski yang tahu resiko itu pemainnya, leader, agen. Ini apa ini korban? Ya. Logikanya, kalau semua member tahu resiko, nggak ada dong korban-korban gini grupnya, nggak ada. Ya. Korban AGT nggak ada. Nggak akan ada korban-korban kalau semua tahu resiko. Nah ini teman-teman ya, orang lain tanggal 25 Juni itu lagi nungguin fenomena planet sejajar dengan ya planet sejajar gitu. Ini malah nungguin hari Senin gitu. Aduh, seharusnya dari kemarin kalian itu harus sudah menyiapkan bukti ya. Tapi nggak telat juga kalau sekarang masih ada buktinya. Itu harus siap-siap melakukan pelaporan gitu. Kebiasaan korban investasi bodong itu dininak bobokan di akhir ceritanya oleh pihak aplikasi, termasuk agen-agen, termasuk leader-leader upline ya. Nah sebetulnya saya membahas ini nih ya, tapi udah nggak berguna sekarang gitu ya. Nah di sini sistem penarikan ditingkatkan pada pukul 22 waktu Jakarta. Mana? Sekarang itu tanggal 25 saya bikin nih. Tanggal 26 Minggu. Katanya di sini Senin. Minggu tengah malam udah keduluan. Itu sama seperti money game Ponzi lainnya yang kabur. Mereka menjanjikan Senin, minggunya kabur. Mereka menjanjikan Rabu, Selasanya kabur gitu. Nah di sini aduh, ada apa ini ya, subsidi gitu ya. Atau nah ini sebelumnya menjanjikan level 3 gratis. Sebetulnya saya yakin ketika mereka membuat alasan seperti ini, mereka itu sedang bergegas mau kabur, menentukan waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat untuk kaburnya ya mungkin Minggu malam, karena mereka menjanjikan Senin sudah normal kembali penarikan. Nah jadi ini pelajaran untuk orang awam ya. Kalau dibilangin jangan ngeyel gitu ya, itu uang kalian yang kalian tarik per hari, per berapa hari, itu uang kalian juga. Misal kalian deposit 1 juta per hari, seolah-olah dapat 80.000, 50.000, itu duit kalian yang 1 juta gitu. Kalau kalian punya bawahan, profitnya, keuntungannya itu duit bawahan kalian, nurani kalian di mana gitu. Apa bedanya dengan maling gitu ya? Sebetulnya leader Ponzi, agen-agen Ponzi itu mental maling semua, sama seperti aplikasinya. Gini ya logikanya,
saya pantau aplikasi-aplikasi Ponzi itu tiap hari bermunculan, tapi semuanya tidak akan berguna andai saja tidak ada babu-babu Ponzi. Yang bahaya itu leader-leader, agen-agen Ponzi. Mau 1000 tiap hari muncul aplikasi Ponzi, kalau nggak ada yang menyebarkan ya nggak berguna juga. Berarti agen dan leader-leader Ponzi itu ada andil ketika kalian menjadi korban. Leader-leader Ponzi itu menyebarkan link pertama kali, mencari korban, dan mereka tahu aplikasinya akan kabur. Nah, kemarin ya saya lihat di grup Facebook ada Advance Global Technology yang meeting ya, kayak seminar gitu di Samarinda. Oke, di Samarinda di sini. Ini ngenes banget gitu ya. Tanggal 25 siangnya gitu kan, ngadain acara, malamnya tanggal 26 hari Minggu dini hari websitenya nggak bisa diakses. Ngenes banget. Kalau ada orang yang deposit di sini, kasihan banget. Inilah orang-orang yang mungkin yang di atas ini ya leadernya, yang di bawah mungkin ini korban-korbannya gitu. Maka laporkanlah para leader ini kalau yang di atas leader. Oke, itu saja pembahasan kali ini tentang AGT mesin iklan ajaib yang websitenya sudah nggak bisa diakses. Mungkin nanti saya bikin lagi videonya karena banyak sekali yang minta dibahas sampai korban mendapat solusinya gitu ya. Insya Allah nanti saya akan bahas lagi. Saya juga ikut nyari info gitu kan, ikut ngasih saran ke korban-korban supaya mendapatkan haknya gitu ya, meskipun biasanya money game itu nihil gitu. Kenapa? Karena uang-uang deposit dari para korbannya itu sudah berceceran, dibagi-bagikan ke ke upline, ke leader, ke agen, kan dapat komisi gitu. Tapi setidaknya kalian tanya saja ke agen-agen, leader atau atasan kalian gitu, minta pertanggungjawaban. Bilang saja gini ya, ngomongnya gini, ini saya baru sadar gitu ya, kalau kalian orang awam, ini ternyata money game, skema Ponzi. Jadi si upline harus bertanggung jawab karena turut serta menikmati hasil uangnya gitu, turut serta menikmati hasil deposit si bawahan gitu. Kalau nggak mau tanggung jawab, laporin aja sekalian ke polisi gitu kan. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri, nanti disambung lagi di video selanjutnya. Jadi cerdas itu gratis teman-teman ya, kalau dibilangin jangan ngeyel ya. Saya ini dan kawan-kawan YouTuber lain yang membongkar aplikasi Ponzi itu lebih punya nurani daripada pemain Ponzi yang berkomentar di video saya gitu ya, seolah-olah mendewakan aplikasinya. Ujung-ujungnya siapa yang menang, siapa yang benar? Ya saya dan kawan-kawan YouTuber saya yang membongkar aplikasi money game Ponzi, dan kawan-kawan di grup masyarakat anti Ponzi di Facebook, Bang Titus ya, dan admin-admin lainnya, ada Bang Sayur Hasem gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.